Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita berada di makam Mbah Dowo. Posisinya ada di Alas Purwo, yang terkenal makam Suryo Pujo Negoro. Di sini orang bisa mengalap berkah dengan keyakinan masing-masing. Bisa juga di sini untuk tirakat, juga bisa selamatan dengan kretek artinya masing-masing, sobat. Tapi banyak teman-teman kita pernah berhasil di sini. Tak ceritakan sedikit pengalaman dari teman. Saya punya teman itu kerjaannya itu cuma mengamen. Mengamen itu penghasilannya berapa sih? Paling banyak mungkin 100-200. Dia pernah berdiam di sini. Jadi kalau malam dia tidur di sini. Setiap malam tidur, ada keajaiban di situ. Dia cerita sama saya, dia itu siang itu mengamen sampai mendapatkan hampir 2 juta rupiah satu hari. Bayangkan, kan secara nalar orang ngamen kasih 1.000-2.000 nggak mungkin sampai dapat 2 juta. Dia bercerita sama saya, Masya Allah Kang Odeng, dengan keajaiban, dengan barokahnya saya mengalap berkah di makam Mbah Dowo, ada keajaiban. Saya mengamen itu seumur-umur hidup nggak pernah mendapatkan 2 juta. Katanya dia itu yang ngasih itu ya 100, ya 2.000, 5.000. Tapi kenapa di kantongannya itu banyak banget. Habis dihitungnya mendapatkan 2 juta. Masya Allah. Ya sobat, ini saya mau ngomong sesuatu. Ada sobat semua teman ekspedisi Kang Odeng yang di luar sana yang menonton video kita. Admin kita kasih tahu sobat, kalau mau WA ya minimal lah kamu orang mana, asal dari mana, dicantumkan dulu sobat. Jangan langsung ujuk-ujuk, Kang minta nomornya si Pairan, Kang minta nomornya Bu Tuti, Kang minta nomornya alamatnya lah. Kan etikanya kurang bagus sobat. Ya minimal data panjenengan masuk dulu. Tak kasih contoh ya, ini kayak siang apa malam apa uluk salam kita Islam, Assalamualaikum, saya Paijo, saya asal dari Surabaya, saya ingin minta bantuan Kang Odeng. Kan bagus toh, diperkenalkan dulu. Kalau bisa itu foto KTP-nya itu difoto, dikirim dulu, baru minta sesuatu apa minta bantuan sama tim kita. Jadi admin kita sudah kita kasih tahu, kalau orang itu nggak tahu asal usulnya nggak jelas, nggak usah direspon. Karena kita mau ngasih data ke narasumber kita, tapi kalau kita ngasih orang nggak asal usulnya nggak jelas, kita juga nggak berani sobat. Ya sekarang aja dikembalikan pada sobat, coba tiba-tiba nomor sampean, alamat sampean kita sebarkan sama orang, pasti marah lah sampean. Narasumber kita juga, kita pernah tanya ke narasumber kita, Bu Tuti, ini ada yang minta nomor panjenengan, gimana, dikasih nggak? Lo orang dari mana Kang Odeng? Terus siapa namanya? Kita bingung. Nah, ya jangan dikasihkan, orang nggak asal usulnya nggak jelas. Kita mau membantu, kita mau merespon WA panjenengan, tapi minimal satu permintaan saya, cantumkan dulu nama alamat panjenengan. Ya minimal lah, kalau enak ya foto aja KTP-mu berkirim ke WA admin kita. Terus kamu tujuannya apa? Minta tolong untuk apa gitu loh. Jangan tiba-tiba ping kayak anak muda. Kita itu sebagai praktisi paranormal juga, masa kayak cat-catan kayak sama pacar aja itu sobat ya. Ya minimal lah disebutkan namanya, satu, asal usulnya, dua, terus tujuannya. Nggak langsung ujuk-ujuk habis melihat video dari kita langsung minta nomor HP-nya, minta alamatnya. Lah kita nggak kenal panjenengan asalnya dari mana, siapa namanya kita nggak kenal. Karena admin kita tak minta HP-nya, tak bales. Kalau pingin
kita bantu, coba foto KTP-mu kirim ke WA kita. Nggak mau sobat. Kan lucu. Lucu, kita harus ngasih alamat narasumber dan nomor HP-nya. Tapi yang kita mau kita kirim, kita nggak tahu orang itu orang mana, siapa namanya. Takutnya satu untuk disalahgunakan. Itu kita nggak mau juga. Cari narasumber kita juga nggak gampang. Kita juga ada sepakatan sebelumnya. Nggak semua narasumber itu mau sobat dikasih nomornya. Terus nggak semua narasumber itu mau disebarluaskan alamat dan nomor HP-nya. Itu juga privasi sobat. Kalau panjenengan minta sesuatu, nomor HP-nya narasumber, alamatnya narasumber, kita lobby dulu. Ibaratnya narasumber kita namanya si Paimin. Pak Paimin, mohon maaf, ini ada sobat kita yang di luar kesusahan. Apa diperbolehkan minta nomor HP-nya, alamat panjenengan, kita kasihkan pada orang ini? Ya kita izin. Kalau dia bilang jangan Kang Odeng, kita juga nggak berani sobat. Logikanya kayak gitu ya. Besok-besok lagi kalau minta nomor HP narasumber, terus minta alamatnya, ya minimal lah diperkenalkan dulu panjenengan itu siapa, alamatnya mana. Lebih etisnya yaitu, jangan ku ulangi lagi. KTP-mu foto, berarti kita tahu, oh ini namanya si ini, alamatnya ini, jelas sobat. Ya kita itu membantu, kita nggak ragu sobat. Jangan pakai ping, langsung video callan. Nanti kita blokir semua. Kalau orang tiba-tiba telepon, tiba-tiba video callan, kita blokir. Admin kita kasih tahu. Jangan usah direspon. Itu juga nggak patut. Karena mungkin panjenengan lihat wajah saya, tahulah tempat alamat kita. Tapi kita belum tahu panjenengan rumahnya mana, namanya siapa, kita nggak tahu. Sebetulnya ya, nomor yang kita cantumkan di situ itu tujuan kita. Siapa tahu saudara-saudara yang di luar sana punya cerita apa kisah. Ya, maulah kita podcast. Sebetulnya itu sobat. Tapi ujung-ujungnya larinya beda. Yang WA terus hampir ratusan ribuan juga. Tapi semuanya itu minta bantuan. Ya kita bantu selama orang itu jelas. Kalau nggak jelas mohon maaf, kita nggak mungkin kita bantu. Kembali lagi ke topik kita sekarang, ada di posisi Alas Purwo sobat. Kalau di makam Mbah Dawa sini kita bisa mengalap berkah dengan berbagai cara. Satu, di sini tuh dari keyakinan masing-masing. Bisa kamu tirakat apa puasa, bisa berdoa. Di sini bisa selamatan, mirip kayak di Gunung Kawi. Itu dari kretek hati. Nanti kita temui namanya kuncen apa yang menunggu tempat ini, yang merawat, juru kunci lah kalau kita bilang ya. Nanti kita temui karena kita sudah ada janji ya. Mari kita ambil video ning daerah sini sobat ya. Nanti wilayahnya, tempatnya, biar sobat tahu kalau kesini biar nggak nyasar sobat ya. Yuk ikuti terus video dari kita. Sobatku semua, inilah makam Mbah Dawa. Makam Mbah Dawa ini bisa dinamai makam Surya
Puja Negara. Tapi terkenalnya sih Badowo. Makam ini panjangnya kurang lebih 6 apa 7 meter lah sobat lah. Sekitar 6 apa 7 meter lah. Kita siang nih. Jadi kalau siang di sini sepi sobat. Kalau malam, apalagi malam Jumat Kliwon, Jumat Legi, Jumat Pon tadi malam itu pasti ramai. Sekarang kita hari Jumat siang. Jadi habis kita sholat Jumatan kita berangkat. Biasa di sini orang mengalah berkah itu kebanyakan malam, nggak siang. Kenapa kita cari siang hari ya biar sepi aja sobat. Kalau malam nanti banyak orang mengalah berkah di sini, terus kita liput kan mengganggu nanti, mengganggu orang punya hajat. Makanya kita siang aja. Biar apa? Biar sepi sobat. Panjenengan kalau ke sini nanti tanya aja makam Mbah Dowo. Mbah Dowo itu juga sudah terkenal sobat. Di sini banyak teman-teman dari kita itu berhasil mengalah berkah. Tapi semua itu minta tetap pada Tuhan Allah Sang Maha Agung. Tapi manusia itu langsung minta sama Allah. Kan kadang nggak nyampe sobat. Nah biasanya itu tawasul lah. Apa lantaran sobat. Kalau kita bisa langsung minta kayak Nabi Musa enak sobat. Kalau kita mau cuma jadi manusia biasa, manusia yang penuh dosa, ya biasanya sering ziarah, tawasul. Siapa tahu hajat dan keinginan kita dikabulkan sama Allah. Bukan ke sini minta setan, minta jin, enggak sobat. Tetap pada Sang Maha Agung, yaitu Allah sobat. Cuma manusia ini kan penuh lantaran. Kalau kita meminta sama Allah, bisa juga sobat. Biasanya durasinya agak panjang karena kita itu berlumuran dosa. Biasanya orang itu berbondong-bondong ke petilasan, ke makam-makam aulia, ke makam-makam wali. Tujuannya apa? Ngalah barokah. Ngalah barokah biar apa? Hajat dan tujuan kita biar dikabulkan sama Allah dengan lantaran tawasul itu. Bukan di makam kita minta sesuatu, enggak. Makam sebuah makam itu apa toh? Makam itu tenger sih orang Jawa. Makanya setiap makam itu dikasih maesan dua. Maesan dua lambangnya apa ya tenger. Kalau tua tenger sobat. Kayak gitu. Tapi mitos di sini di petilasan ini banyak juga orang bilang di sini petilasan makamnya tombak apa pusaka apa keris. Tapi nanti kita berbincang-bincang dengan narasumber apa kuncen di sini, dia mungkin lebih tahu apa lebih mengerti tempat sini sobat. Tapi kalau menurut saya auranya di sini asri, asri itu tenang sobat. Jadi ada ketingkatan ketenangan jiwa kalau melakukan ritual apa, melakukan puasa di sini sobat. Ya gitu dulu sobat ya. Nanti kita mencari kuncinya. Mungkin kuncinya masih ada tamu itu sobat. Kita tunggu sebentar, lalu kita masuk sobat. Yuk. Assalamualaikum, Mbak. Mohon maaf mengganggu. Silakan. Amit sakit kula pasang di sini. Oh, susah.
Coba dipasangkan tolong. Ah, Kurang dibelak. Oh, balik mungkin. Oh, bodoh saya. amit. Nah, Iya. diparingi asma sinten Pak ya? Pulau Pak Ponirin. Pak Ponirin ya. Iya. Panjenengan termasuk nganu nggih, pembantu Saya itu asisten juru kunci. asisten juru Nah. kunci nggih. Nganu nggih, maksudnya jenengan mulai mriki mulai tahun pinten Pak? 2017. 2017. Ya, pas bulan Suro tahun 2017. Sebelum berdiam di sini di mana? Saya sebelum berdiam di sini, saya itu gabung sama nelayan-nelayan Mas, di tepi-tepi pantai. Kan tepi pantai seluruh Alas Purwo ini banyak pondok-pondoknya nelayan. Jadi saya suka gabung ke pondok-pondok nelayan itu. Sekali-sekali ya kita ke gua, ke tengah hutan, gitu. Tapi intinya kita suka gabung sama nelayan pinggiran. Itu sebelumnya saya begitu. Yang ku tanyakan gini. Niki kalau manggil Mas apa Mbak? Silakan, enaknya gimana? Nah, kalau Mbah manggil ya juga Mbah, boleh, nggih. ya. Ya ngeten Mbah. Orang kan sudah terkenal namanya Mbah Dowo sini nggih. Ya, Orang kesini tuh apa bisa mengalap berkah kayak sobat apa teman-teman kita yang di luar sana itu banyak masalah ekonomi. iya. Ekonomi itu banyak hutang apa dikejar-kejar orang karena hutangnya banyak. Kalau mengalap berkah di sini dengan cara gimana? Nah, jelas kalau ngalap berkah di sini itu saya jawab dulu bisa. Karena itu banyak dilakukan oleh orang-orang. Terus masalah berhasil atau tidak itu termasuk 50-50 kalau bahasanya itu. Bisa berhasil atau bisa enggak. Karena perjalanan hidup orang itu kan banyak macam ragamnya. Ada yang waktunya sudah mau berhasil, ada yang masih jauh kan seperti itu. Ini di sini tempat ngalap berkah dalam rangka solusi ekonomi atau hutang seperti itu memang ya betul banyak. Seperti kemarin aja ada kita dapat tamu itu dari Jepara ya kan Pak ya kemarin Mas Sunarno. Itu dulu dia ngalap berkahnya di sini. Nah setelah dia pulang kampung sudah sukses jadi paranormal, pinter nolong orang, dia masih bawa pasiennya yang berat ini istilahnya itu ke sini lagi untuk ngalap berkah juga, yaitu pas kebetulan interaksinya sama saya. Jadi ritualnya itu mengikuti petunjuk dari saya. Kalau ritualnya di sini gimana? Nggak ada patokan pasti. Kalau ritual di sini tuh nggak ada patokan pasti, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya masing-masing. Ada yang ritualnya itu pakai melekan, ada yang bakar dupa, ada yang sistem kejawen pakai ubo rampe cok bakal, kembang telon dan lain-lain. Intinya nggak ada patokan pasti di sini berdasarkan pengalamannya masing-masing. Kalau makam Mbah Dowo ini sebetulnya apa sih? Apa itu manusia apa gimana? Nah, makam Mbah Dowo ini sebetulnya secara garis besarnya atau intinya itu adalah bukan manusia. Dia pusaka tombak Dowo, makanya disebutnya Mbah Dowo. Jadi pusaka ini dulu sejarahnya dipasang di sini oleh Empu Barada itu dalam rangka melenyapkan pengaruh-pengaruh jahatnya Nyai Calon Arang secara spiritual. Dan kalau Nyai Calon Arangnya sendiri itu kan sudah bisa dikalahkan secara frontal, secara adu perang sudah kalah. Tapi ilmunya atau secara spiritualnya itu masih berkentayangan di Pulau Jawa ini. Sehingga harus ditumbali sesuatu yang bisa menyerap energi jahat. Makanya ini namanya Suryo Bojonegoro. Itu bukan nama orang, tapi ini sandi perjuangan untuk tanda supaya alat ini kerjanya memang menyerap energi jahat. Sampai sekarang banyak yang memanfaatkan Mas. Misalnya orang kena santet, sakit kena guna-guna, itu dia datang ke sini, energinya terserap, habis dia bisa sembuh. Kadang cuma ambil airnya. Kita kan pasang air yang dikentong dikentong. Air itu kadang diambil orang jauh itu untuk menyembuhkan penyakit yang dokter sudah nggak menjadi solusi, dokternya sudah nggak sanggup gitu. Ada yang seperti itu. Intinya
Ada tempat ngalap berkah di sini. Memang auranya di sini tuh tenang ya, enak. Ya, Gimana ya? Enak menurut saya. di sini tuh kayak seperti persaudaraan gitu ya. Benar-benar Belum apa-apa kita sudah kayak akrab kayak lah. diterima aja di Iya. sini gitu. Enggak pernah ada konflik tertolak apa gitu, enggak. Di sini ya seperti itu, diem nyantai gitu. Tapi di sini nggak ada patokannya ya untuk gimana caranya. Biasanya dibimbing ya sama kuncinya itu ya. Enggak, Enggak ya. Kuncen juga memberi keleluasaan kepada semua pendatang untuk melakukan ritual sesuai pengalaman, sesuai pengetahuannya masing-masing. Kalau dia dimintain tolong secara khusus, ya itu baru menurut cara dia gitu loh. Tapi bisa ya seandainya ada teman kita yang ada di luar sana itu ke sini kan nggak tahu caranya lah. Heeh. Minta tolong itu bisa ya Bisa sama Kuncen bisa. sama kuncinya ya. Ya, Untuk caranya gimana untuk ya tinggal ngikuti aja. ikuti ya. Ya ngikuti arahannya nanti seperti apa gitu. Ya Jadi, sobat, bisa. inilah makam Mbah Dawa. Mbah Dawa itu terkenal dengan pusaka patombak sobat. Heeh. Disinilah tempat untuk mengalap berkah. Biar apa ya? Kalau kadang manusia itu kalau sudah buntu apa kepepet sudah nggak mau, nggak ada jalan solusi, biar bisa berdiam di sini sobat. Nah, Di sini Mencari mencari solusi. solusi lah sobat. cara spiritual, cara mistik seperti itu. Apakah ingat Mbak, baik. Adakah hari tertentu orang ramai kesininya itu? Di sini tuh hari paling rame itu kalau secara harian itu kan dalam 1 bulan, bulan Jawa, Selapan itu kan istilahnya pendak neton. Benar. Itu dalam hitungan Jawa, neton yang paling favorit di sini tuh Jemah Legi. Jadi kalau orang luar tuh Jumat Manis nyebutnya atau Jemah Legi bahasa orang Jawa, itu paling ramai di sini. Itu secara harian, tapi secara tahun ya sama dengan yang lain, bulan Suro. Bulan. Nah, itu seperti itu. Lainnya atau hari-harian normal-normal aja. Tapi kalau siang emang sepi ya? Ya kalau bulan Suro itu mau siang mau malam ramai. Ramai ya. Atau malam Jumat Legi itu dari jam segini sudah mulai berdatangan. Seperti yang kemarin bukan Jemah Legi ya, kan kemarin Jumat, sekarang kan hari Jumat kan, ya Kemis sorenya kan kemarin sudah mulai datang jam-jam segini. 1, 2 ada datang nyantai-nyantai, itu nunggu malam. Ada yang begitu. Tapi rata-rata sini ini anu ya, bisa untuk mengalap berkah orang itu bisa apa gimana ya? Ada solusinya lah. Ya itu namanya 50-50 itu saya ulangi begini. Orang yang pulang dari sini itu kadang solusinya itu masih masuk akal. Masih masuk akal itu seperti saya pernah ngasih tahu orang yang kebetulan sama saya. Artu minta solusinya ngalap berkah di sini tapi atas bimbingan saya. Solusinya itu dulu seperti ini, dia kan punya hutang sekitar 80 juta, tapi namanya masyarakat kelas di bawah kan sudah terasa sangat berat sehingga dia kebingungan. Akhirnya tak suruh berdoa-berdoa sama saya, tak suruh ngamalin sesuatu lah. Ya alhamdulillah gitu, solusinya gitu, hutang dia ini ditanggung oleh orang lain lewat telepon aja. Udah hutangmu biar saya nanggung, kamu bayarnya sama saya semampunya. Artinya itu kapan punya boleh bayar, kapan enggak ya enggak usah bingung gitu. Itu sudah lunas sampai sekarang. Anak sini loh, anak Parijatah Wetan. Namanya Mahsun. Mahsum ada. Itu kalau ada sulit lagi masih suka datang sini ngalap berkahnya. Ya atas bimbingan saya gitu. Tadi nganu ya, bapaknya itu nganu juga ya, masih ngalap berkah ya. Bapak ini masih ngalap berkah juga. Dia kan kena asam urat. Pak Samsul. Pak Samsul tolong bangun Pak Samsul. Sampai untuk contoh salah satu orang yang sedang ngalap berkah. Nanti pengalamannya seperti apa? Pak Samsul ini kemauan kalau tak beli banyak. Pak Samsul, apa dia kalau masak ya? Pun dangu panjenengan Pak Samsul. Geger pada 2 bulan kena kolesterol kali asam urat. 2 bulan di sini. Ya tapi sering pulang. Sering pulang.
Di tensi itu kolesterolnya berapa? Di waktu itu ya ada 200 lebih, Masya Allah. hampir 300. Terus bermalam di sini 3 hari, pulang lagi. Terus kurang enak, di pikiran di rumah ndak enak, kembali lagi ke sini. Terus di sini ada 4 hari, pulang lagi. Terus ini yang ini ada sekitar 10 hari. Sudah 10 hari di sini. Terus sekarang enak dah. Udah enak. Iya, enak. Masya Allah. Jadi hajatnya cuma untuk kesehatan lah ya, Iya, kesehatan. bukan untuk ekonomi lah ya. Kesehatan. Untuk kesehatan biar sehat. Jadi melakukan Iya, tawasul melakukan diem di sini lah ya. iya. Ya itu Tapi badannya gimana Pak? badannya sekarang ya agak lumayan, jalan sudah biasa, udah enak. Sebelumnya itu apa Sebelum jalannya? hampir udah bisa jalan dah saya, hampir tidak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Iya, Pak jalan itu sakit. sakit sekali, betul sakit. Sakit itu. Masya Allah. Inilah sobat. Kita nggak sengaja Pak Samsul ya. Ya, Kita ketemu di Makom Mbah Dawa ini. Pak Samsul asli mana? saya asli Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi kota sobat. Ya di sini tuh karena keadaan sakit, mungkin sudah berobat ke Iya, mana-mana. mana-mana ya Pak Samsul ya. Belum ada jodoh, makanya Pak Samsul itu tawasul mengalap berkah demi kesehatan. Iya, dengar-dengar ada Mbah Dawa bisa gini, tawasul di sana, nanti ada perubahan. Sebagaimanapun saya harus datang gitu. Mugi-mugi paling sehat Pak Samsul ya. Iya. Tetap sehat, semangat. Siapa tahu seterusnya biar tetap sehat, Amin, ya. seger, waras, selamat jadi wong Jawa. Ya, sehat. Iya. Itu dulu ya sobat. Kita tutup untuk hari ini. Nanti kita akan datangi tempat-tempat di Purwo agak di pinggiran sobat. Tapi nanti kalau kita ada waktu, kita masuk yang ke dalam sobat. Di dalam hutan sana banyak gua, jarang diekspos dengan orang lain. Tapi nanti kalau kita ada waktu, ada hari libur, kita masuk ke dalam. Cuma kita untuk saat ini kita cari-cari tempat yang menurut saya itu sakral, disakralkan dengan warga sekitar juga. Di pinggir-pinggir, ya apa mobil apa motor bisa masuk. Nanti kapan ada waktu kita masuk yang benar-benar tempat di Alas Purwo, tempat pemujaan. Kita masuk, kita datangi di situ. Ya sobat ya, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.